Nah, saya tinggal dengan ibu tersebut gitu, istri barunya ayah ini gitu, ayah ayah aku itu. Ketika tinggal bareng, oh ternyata ibu ini tuh udah ada bawaan anaknya, ternyata ada 3 gitu kan. Oke, perkenalkan, saya Seno Hananto, seumur saat ini 24 tahun, kesibukannya menjadi karyawan swasta di salah satu edutech, yang warna ungu gitu. Lalu, saya anak kedua dari 2 saudara kandung, tapi memiliki 6 saudara sambung. Dimulai dari aku masa kecil kali ya. Jadi apa? Saya pas dari masa kecil itu benar-benar hidup di keluarga yang utuh, kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, dan saya sendiri sebagai adik. Ada enam orang dalam satu rumah gitu. Dan di situ saya merasa cukup hangat mungkin ya, karena ketika kecil saya nggak mengerti itu konflik rumah tangga, permasalahan di dunia luar dan lain sebagainya gitu. Lalu gitu semakin lama gitu, oh kok ayah sama ibu bertengkar gitu, kok ayah sama ibu sering ada konflik, ibu tiba-tiba nangis. Dan di saat itu gitu, saya nggak tahu nangisnya tuh karena apa ya, mungkin karena saya masih kecil gitu ya. Nah ya disitulah gitu, oh kenapa ini gitu, apakah ada konflik, kok aku nggak tahu gitu. Jadi tiba-tiba merasa menyalahkan diri sendiri aja gitu sih. Dan dari konflik tersebut gitu, aku rasanya kok rumah yang saya miliki jadi nggak nyaman gitu. Dan nggak lama kemudian ayah sama ibu misah gitu. Bukan misah cerai gitu, tapi misah tempat tinggal. Saya ditinggalkan dengan kakek nenek gitu di kampung, sedangkan ayah ibu punya rumah sendiri gitu. Jadi benar-benar saya dilepas, yang penting kasih uang gitu, bisa hidup. Lalu berarti kan saya kurang dapat dapat perhatian lah gitu, kurang interaksi dengan ayah ibu, waktu family-nya kurang banget di saat itu tuh. Nah ditambah gitu kan, saya ditinggal tuh mulai dari kelas 1 SD gitu kan. Lalu kelas 5 SD kakek yang Wismin lebih dekat daripada ayah ibu itu meninggal gitu, kakek meninggal. Nggak lama kemudian, 1 tahun kemudian, di kelas 6 SD itu ibu kandung saya meninggal juga. Jadi emang dari kecil pun pas kelas 1 SD udah ditinggal gitu kan. Terus ketika udah beranjak dewasa pun gitu ditinggal sama ibu tuh jadi kayak nggak terlalu berduka gitu, karena emang dari kecil pun emang pisah rumah gitu kan sama ibu sama ayah gitu. Nah lalu seiring berjalannya waktu loh, ibu tuh sosok yang penting gitu kan. Ibu tuh sosok yang butuh gitu. Coba saya pun sempat berandai-andai, coba kalau ada ibu ya gini gitu, bisa sesimpel nangis di pangkuannya ibu gitu. Ketika ada masalah tuh aku bisa gitu, tapi saat ini nggak ada. Saya nggak mendapatkan arahan yang bagus dari orang tua, tapi saya bisa mencari orang yang cocok, orang yang bisa memberi arahan yang baik untuk saya. Arti kehilangan ya, menurut saya arti kehilangan tuh kamu berhak untuk naik ke level selanjutnya. Why gitu? Yang saya percayai gitu, Tuhan Allah gitu nggak akan memberikan tantangan, nggak akan memberikan cobaan lebih dari kemampuan hambanya gitu kan. Oh Seno, kakek kamu aku ambil ya gitu, kakek kamu udah cukup waktunya di dunia ini gitu.
Oh berarti si Seno ini tuh udah bisa hidup tanpa kakek. Saya yakin gitu, berbagai macam kehilangan ini itu tuh adalah sebuah rencana yang maha kuasa gitu, sebuah rencana yang udah didesain gitu untuk saya pribadi agar lebih baik lagi. Karena saya yang saya pahami, saya belum tentu seperti saat ini gitu, bahkan bisa lebih baik gitu meskipun mereka ada. Jujur pas saya masih kecil, pas masih kelas 6 SD tersebut gitu, nggak merasa terpukul sama sekali. Terpukul iya gitu, mungkin cuman beberapa hari gitu kan, dan saya balik lagi gitu ya. Saya emang hidupnya emang tadinya nggak sama ibu, nggak sama ayah gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu saya merasa kehilangan gitu, karena ketika butuh sosok ibu udah gak ada gitu sih. Nah, saya tinggal dengan ibu tersebut gitu, istri barunya ayah ini gitu, ayah aku itu. Ketika tinggal bareng, ternyata ibu ini tuh udah ada bawaan anaknya, ternyata ada 3 gitu kan. Oke, saya selain dituntut untuk menyesuaikan gitu, kenal dengan ibu baru saya ini gitu, dituntut juga untuk kenal juga dengan saudara sambung saya gitu sih. Dan ya simpelnya gitu, nggak ada deh ibu yang bisa melebihi ibu kandung kasih sayangnya gitu sih. Ketika perlu perlu curhat gitu, istilahnya curhat yang bisa dilakukan ke orang tua gitu, ini nggak ada sosok ibunya gitu kan. Ketika lulus sekolah, ketika diterima di perguruan tinggi gitu kan, alhamdulillah Seno keterima gitu, aku cerita ke siapa? Sedangkan yang saya dapatkan gitu dari ayah, ya mungkin karena sosok ayah gitu ya kurang apresiasi atau gimana gitu. Bahkan pas keterima di perguruan tinggi negeri, saya pun gitu, ngapain sih ke perguruan tinggi negeri jauh-jauh terus mahal, mending di deket rumah aja murah gitu kan. Padahal nggak sembarang orang gitu yang bisa masuk ke sana gitu, padahal ini udah diterima dan nggak dapat supportive tersebut gitu kan. Coba kalau ada ibu gitu ya pasti ngusahain atau gimana gitu. Banyak yang mau diceritain kalau misalkan ketemu ibu gitu, mah aku udah ini banyak banget gitu, pengen meluk, pengen saya pengennya gitu langsung meluk lah, terus ceritain lah segala macam. Saya tuh berhasil melewati semua ini loh tanpa ibu, tanpa kakek juga gitu, secara mandiri gitu sih. Pas SMA tuh udah kan sempat tinggal di ibu sambung gitu kan, dan ternyata saya dapat perlakuan yang tidak berkenan gitu dari ibu sambung tersebut gitu, dan saya memutuskan untuk misah sendiri gitu di rumahnya nenek lagi gitu kan. Bisa sendiri di rumah nenek, terus ternyata mulai kan kangen tuh sama ibu, ternyata ibu sambung kayak gini loh, gini ngerasain gitu kan. Nah itu tuh bener-bener terpuruk, jadi kerasanya tuh udah ibu gak ada, ibu sambung kayak gitu kan. Saya misah sendiri gitu kan. Aku tanya ke teman-teman di sini, kalau lebaran tuh kayak gimana sih, suasana malam takbiran rame enggak? Rame gitu kan. Rumah-rumah pada standby gitu, bahkan banyak yang takbiran, nggak ada yang tidur gitu kan. Ini jam 9 atau jam 8 rumah udah dikunci. Pas di saat itu aku lagi di luar gitu kan, ya lagi menghirup udara malam lah gitu, menikmati suara malam takbir gitu kan. Ketika pulang, dikunci. Ini aku nggak dikasih masuk ya gitu ke rumah ibu sambung ini gitu. Ya udah, nggak masalah, no problem. Aku udah di saat itu juga langsung jalan kaki ke jalan utama yang ada angkotnya, which mean jalan utama itu 4 atau 5 kilo gitu. Saya jalan sendiri malam takbir, dan
ketika di angkot saya nangis, kok gini banget gitu kan. Nah, pulang ke rumah nenek gitu. Jadi dari saat itu terus udah mulai kerasa banget lah kehilangan sosok ibunya tuh gitu. Udah mulai nggak karuan gitu keluarga ini gitu. Pesan untuk teman-teman di home, oke, tetap semangat. Masa depan yang akan kamu jalani gitu, itu kamu sendiri yang akan membuatnya, itu kamu sendiri yang mendesainnya. Dari kapan? Dari saat ini juga, dari detik ini juga. Tetap fokus ke development diri kamu sendiri. Jangan dengerin selentingan di luar sana, entah itu datangnya dari teman dekat lah, orang yang punya hubungan darah ataupun yang lainnya, itu jangan dengerin. Kalau misalkan ngebawa dampak buruk gitu kan. Masa depan yang akan kamu miliki, masa depan yang seperti apa, kamu sendiri yang nentuin. Bukan orang lain, bahkan orang tua kamu. Dan kapan ngebuatnya, dari detik ini juga gitu. Jadi nggak menyia-nyiakan waktu, tuntutlah diri kamu sendiri untuk memberikan potensi terbaik gitu, untuk mencapai potensi terbaik gitu. Jadi kalau kamu mau mendalami bidang sesuatu gitu, ya jangan setengah-setengah, jangan neko-neko, jangan setengah-setengah, dalemin aja terus gitu. Abaikan aja orang-orang yang ngomong aneh, selentingan di luar sana gitu sih.